Selamat datang di Motomedia, channel yang mengotomotifkan Indonesia. Udah, minggir lu. Minggir, Iya bang, siap. Woi, rokok dong. Buset deh. Ujuk, bah siang-siang begini enaknya emang ambil nyantai ya kita ya. Tuh, minum dulu kita. Oh ya lupa gawe. Kita lanjutin nih, kita mau nge-review motor apa? Mau tahu? Ikutin aja terus pokoknya. Oke? Santuy der. Nah, sesuai janji gua nih, tadi gua mau nge-review salah satu motor Mio ya kan. Ada nih Mio yang spesial nih. Tapi sebelum lanjut, asisten. Sokin. Iya, touch dulu dong. Mantap. Oke, udah. Cukup. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita mau nge-review motor yang kita lihat aja langsung nih. Ini dia motor ya. Oke. Loh. Bukan ini. Wah, ini motor siapa sih? Sini nih. Lu lagi aja bikin masalah mulu ya. Motor ini kan bukan ini yang mau di-review. Iya, siap. Pinggirin. Iya bang. Awas lu balik lagi lo. Oke. Sekarang kita serius aja nih. Kita lanjut. Ini dia motornya. Motor Mio 2007. Udah pada tahu dong pasti namanya siapa. Ini dia, Giselle. Ya, jadi dari yang kalian udah tahu nih, motor ini basicnya adalah Mio Sporty 2007. Nah, ini gua bangun sedemikian rupa nih supaya beda aja lah dari yang lain lah. Jadi awalnya tuh gue ngambil konsep itu dari Thailand yang pertama, karena Thailand itu kental dengan hal racingnya ya. Nah tapi gue gimana mau kombinasi nih, karena ring 17 menurut gue udah nggak begitu zaman lagi nih, istilah kata nih, untuk dipakai daily itu kurang nyaman. Makanya gue touch up nih motor dengan style bisa buat harian juga, tapi dilihatnya juga tetap racing look nih. Jadi ini perpaduan antara semi street racing dengan juga gaya road race. Nah, jadi supaya motor ini bisa dipakai juga untuk harian, bisa kalian juga pakai untuk riding, buat touring juga hayo gas pokoknya. Jadi motor ini gimana caranya gua bangun ini supaya enak dilihat, enak dipakai juga. Karena kebanyakan motor tuh enak dilihat doang, tapi pas dipakai rada keras lah atau kurang nyaman gitu. Nah, jadi khusus untuk Giselle ini gua bangun untuk style itu. Tadi dulu bang. Ngapa jadi lu sih yang review? Emang ini gua. Acara lu ya? Iya. Ngawur nih orang yang ngawur. Sorry. Ngawur. Sorry. Udah yuk pulang. Udah. Ya udah. Aneh emang nih orang nih. Balik lagi. Mas, lu niat nggak sih gua review? Astaga. Sorry mas. Yang bener apa? Bercanda mulu. Ya udah makanya jangan. Gimana dah langsung mulai lama. Serius bercanda mulu. Ya gimana? Nih, gue mau nanya serius nih, motor lu nih basically kan tadi udah lu jelasin tuh. Oke, ya kan. Yeah. Nah, kita langsung aja nih ke part-partnya aja deh langsung. Ini lu biaya modif mulai part-partnya yang lu tahu aja sekiranya aja lah. Siap. Oke, bisa langsung lu mulai. Oke, kita mulai dari atas dulu ya. Oke. Jadi yang pertama nih dari batangnya nih. Kata lu dari atas. Iya udah. Iya kan? Ya udah, serius nih. Ya, oke, serius. Campers. Oke. Serius nih. Udah. Udah. Ayo, lanjut. Lanjut ya. Jadi yang pertama ini yang paling kita lihat pasti yang pertama kali adalah body ya kan. Jadi body ini udah gua lapis Kevlar berwarna merah. Jadi dia dasarnya gua Kevlar. Terus gue cat lagi jadi warna merah, jadilah seperti ini. Nah, terus untuk dari atas dari speedometer gue udah pakai KTC. Nah, ini kalau di Mio udah lumayan susah lah nyarinya lah. Iya, lawannya si Koso. Bener, Koso. Nah, terus kemudian dari bagian stang sih ya kita nggak perlu yang ribet-ribet ya, nggak perlu kayak yang cok-cok berlebihan. Jadi kayak dari master rem, kanan gue pakai RCB, terus sebelah kiri pakai Brembo, terus dari gripnya gue pakai Ariete. Udah ada pakai bandul titanium, terus gas spontan
Ini pakai gas spontan. Woi, enggak dong. Oh iya, sorry. Tadi kan serius. Oh iya, Bang, siap Bang. Ya. Iya. Jadi ini gas spontan. Dilanjutin. Ini gas spontan ini pakai RM ini. Terus pakai kabel gasnya itu yang serat karbon ya. Nah, terus untuk lampu-lampu semuanya pokoknya gue balikin ke ori. Original. Karena ya style gue pengennya ngeliatnya clean gitu. Jadi supaya masih bisa buat harian, juga istilah fungsional lah. Iya, Jadi terus- lampu semua orinya. Terus juga nilai ininya ya, nilai originalnya nggak Ya bener, nggak hilang masih gitu. tinggi lah nilai originalitasnya. Nah kemudian kita ke bawah. Ntar dulu Nah. dah. Nyambi. Astaga, woi ini siapa sih? Nyambi dia ternyata. Nah, Nyambi dia. terus- Lanjut ini strippingnya kita pakai stripping Mio Amore. Mio Amore. Nah, ini Mio Amore ini gue beli di ini ya, Mionizer. Jadi dia jual juga khusus stripping Mio. Ini dari Mionizer. Terus kemudian kita ke bawah kali ya. Ke bawah boleh. Mulai ke bawah ya. Habis itu kita ke mesin. Oke, ya jadi dari bawah nih kita mulai ke bawah nih. Nah, ini Nah, yang apa pertama ini. Oh, ini terlalu ke bawah, Mas. bujet. Nah, ini mah namanya terlalu ke bawah. Dari kaki-kaki nih ya. Dari kaki-kaki kita pakai velg Daichi. Ini Daichi Mio depan belakang yang udah gua powder coating. Oh Nah, iya. jadi ya ini dari warnanya ini udah gua powder coating, terus sebagian baut-baut udah gua pakai titanium, kemudian disc brake ini Brembo ukuran 220 ya? Apa 200 ya? 200 kayaknya 200 deh. ya? Iya, Ya udah net aja berapa, Bang? Ya Malah jadi nawar-nawar nih Pego kan. aja lah, Pego Yaudah. cukup. Dan di sini kalipernya udah pakai Brembo 2P. Ini yang model jadul ya. Ini udah lumayan susah nih nyarinya nih. Si Brembo ini kalipernya. Terus selang rem kita pakai Sweet. Gak usah terlalu deket, Bang. Oh iya, sorry, Bujuk. Nah, pas lu anget juga. Nah, Salah mulu kita, Bang. dan di sini juga kita pakai adaptor ya. Karena dia peleknya depannya itu pakai Daichi. Jadi perlu ada adaptornya. Nah, gua nggak tahu nih soalnya Daichi ini ada yang udah PNP sama punya Mio. Ada juga yang punya spin. Nah, kayaknya kalau yang belakang ini gue punya spin. Cuman yang yang belakang itu punya Mio, depannya yang punya spin nih. Gue nggak tahu deh. Pokoknya yang penting enak aja dilihat, ya kan? Enak. Iya. Coba dah lu makan. Jangan. Katanya enak ya. Nah, lanjut. Ke Bagian apa nih? Mesin nih, bagian mesin. Ini lu spek mesin lu apa nih? Kayaknya sih kalau dari gua lihat dari jalan speknya spek gede nih. Oh, Tapi lu iya. bilang sama gue 59 kayak enggak. Iya, jadi sebenarnya motor ini speknya itu standar posting, ya. Jadi kalau orang-orang standar porting, kalau gue standar posting. Jadi yang penting foto-foto aja udah. Yang penting Iya. biar pinjol tapi tetap menonjol. Iya, biar pinjol tetap menonjol, hasil Apa oleh sih? jos. Ayo serius, Oh, iya. serius. Mesin nih, kita ke mesin. Mesin, jadi mesin ini speknya pokoknya 200 cc lah. Ya 200 kan? cc, 200 cc kan? ye, klep gede. Tapi buat harian, semuanya pokoknya buat harian. Jadi dulu sempet bikin emang bener 59. Bikin 59 buat adalah buat iseng-iseng main liaran. Dulu udah sempet main, tapi ternyata kalau emang kita bikin buat 500 meter nggak awet sih. Nggak awet pasti. Iya, akhirnya gue bikin supaya larinya tetap sama tapi awet gimana ya, mau nggak mau jadi harus naik spek, ya kan. Nah, naik speknya pokoknya intinya ini 200 cc. Gue bikin buat harian, dari karbu sendiri udah pakai BRT. Ini karbu BRT, terus PWK ya ini ya? Iya, benar. PWK. Oh iya. PWK. Oh ini apa? Dashboardnya udah pada pakai ini ya? Apa sih namanya? Aluminium. Box aluminium. Ya, Terus box bagasi udah pakai bagasi gue buka boleh nggak sih? Ini Boleh, gimana boleh, sih boleh. cara bukanya, Bang? Ini dari sini, Bang. Dari sini kita Itu buka kunci ya. lu irit bener. Nah, ini kenapa nih? Unik kan? Unik lagi aja. Ini kenapa kuncinya kecil begini? Karena nih, kita lihat nih. Kalau kita masukin di sini, karena itu udah pakai stabilizer, ya. Kalau kita- Stabilizer. Stabilizer. Ini kalau kita belok ini, tuh. Nah, tuh. Nah, pas. kena. Itu namanya pitman boy. Orang kena no. Ya, tapi harus dipotong kuncinya kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita Ayo, buka ya, Bok ya. Buka. Ah. Nah, kan bener. Ini juga pakai almu nih ya. Iya, Jadi tangki full almu. gue udah pakai almu, box bagasi juga udah pakai almu. Ini kalau gua waktu ngambil dulu rada susah mungkin ya, karena udah rare. Tapi sekarang kayak udah mulai rame lagi nih, yang pada ngejualin ini. Jadi udah banyak yang pakai juga sih. Nah, terus gue mau nanya nih, abangku, lu tuh pakai ngopsiin ini pakai almu itu ada kegunaannya apa emang buat style doang nih? Ada sebenarnya kalau dari kegunaan tuh kalau di Thailand sendiri dia karena emang harus reduce weight ya anjing.
bahasanya. Dia untuk mengurangi beban di motor itu pada dienteng-entengin. Makanya sampai bagian kayak gini aja dipikirin sama mereka, betul, dibuatin betul. produknya yang terbuat dari aluminium ini. Jadi aluminium ini selain enteng, ringan, tapi dia juga kokoh, kuat juga. Kuat ya. sih, ya. Kalau mau lembek lu bikin dari tahu. Iya, betul. Iya, tahu tempe itu lembek tuh. Udah. Pakai almu. Jangan Oke. bercanda mulu. Oh iya, sorry. Ini, waduh, gue bingung. Kemarin sempet mau gue lepas nih di pala 3 lah, 3 sekian. Nah kalau yang minat langsung aja DM, oke? DM langsung ke IG-nya Southside Boy atau ke pinggiran selatan. Yongs. Betul kan gue? Betul banget. Nah, ayo kita balik lagi dong. Ayo Oh iya, dong, balik lagi. balik Gimana? lagi. Nah ini bensin, bensin kan tuh. Jadi salah. Tangki. Tangki ini ngaruh nggak buat jadi kayak misal bensin tuh lebih kayak dingin terus supply itu Ya jadi benar. pembakaran jadi Jadi bagus. kalau dari bahannya sendiri karena dia aluminium kan dia cepat melepas panas ya, Iya, cepat betul. melepas panas juga. Dan kalau sekarang kalau di balap-balap itu bensin juga dipikirin suhunya ya. Iya, betul. Jadi untuk bahan bakar sendiri dipikirin. Jadi ini dia kalau menurut gue juga emang nggak terlalu panas karena dia posisinya dekat dengan mesin. Jadi kan biasanya kan ikutan anget nih. Iya. Nah kalau dia lebih adem juga nih. Terus kalau dari kapasitasnya sendiri, ini sesuai kapasitas tangki standar nih. Kebanyakan kalau motor drag kan bikin pakai almu, tapi lebih kecil Lebih nih kapasitasnya. kecil, betul. Nah ini gimana supaya bisa buat harian juga? Jadi kapasitas tetap standarnya nih, bawaan dari Mio. Tapi oke banget Gitu. sih fitmentnya, gengs. Ada lagi yang mau dibahas? Berarti tapi total modif. Nah ini belum kita bahas nih. Nah, ini banyak yang belum tahu nih. banyak Banyak yang yang belum tahu bilangnya nih ini kita. radiator. Sebenarnya bukan. Ini Oil bukan cooler. radiator, ini oil cooler. Sebenarnya dia memang awalnya dari radiator, cuman yang udah diubah jadi oil cooler. Jadi ini yang muter di dalam sini adalah oli, bukan air radiator. Ini udah diubah. Kenapa gua pakai ini? Karena tadi spek mesin gua udah lumayan 200 cc, Udah tapi gede. gimana caranya supaya bisa tetap aman nih buat harian nih, bisa buat gebot-gebot terus. Makanya gue tambahin oil cooler ini supaya mesin juga suhunya tetap adem. Nah. Gitu. Terus ini kan biaya modif udah nih. Sekitar berapa nih lu biaya modif nih? Kalau kemarin sempat ngitung-ngitung karena gue pengen jual, sebenarnya gue udah habis pala 5 ya. Kalau di 50 juta. udah 50-an. Bisa Udah itu 50-an. buat merit tuh. Seharusnya sih Mas. Iya. Makanya diem-diem aja. Nah, ini gue tanya, ini kenapa dinamain Gisel? Oke. Kenapa lu namain Kenapa namanya Gisel ya? Iya. Jadi gue pengen punya karakter motor ini karena dari warna dan awalnya ini gue pengen nih motor kebanyakan tuh karakter yang serem, yang maco banget. Gue pengen dia yang lembut. Oh gitu. Iya, gemulai apa ya nama-nama cewek akhirnya dapet lah si Gisel ini. Tampang Rambo, Nah, hati terus Romeo. wah. Jadi kenapa ini gue kasih nama Gisel? Ya tadi gue pengen ngeluarin aura kalau ini tuh cewek gitu. Motor ini tuh jenis kelaminnya cewek. Jadi motor gue punya jenis kelamin cuy. Kenapa ini? Karena di sini ada durek nih. Ini supaya aman nih buat para cewek nih ya. Kalau diajakin cowok nih, staycation. Ini cowoknya jangan lupa nih suruh bawa ini nih, durek nih, pengaman, biar aman pokoknya ya. Terus, Nah, jadi gitu. Nah, ini gue kalau bingung nih kalau bikin konten sama lu, pasti ketawa mulu. Nah ini terus ini lu ngebangun nih motor, bengkelnya di mana nih kalau boleh tahu nih? Bengkel di NRT, Natania Racing Team. Itu mekaniknya itu si Om Rio. Ini itu di mana lokasinya tuh? Lokasinya di Serua, cuma sekarang bengkelnya lagi roboh, jadi lagi renov, lagi ganti, pindah. Robo tuh Robo. maksudnya robo gimana nih? Itu dia dimakan rayap, dia nggak tahu ternak rayap di rumahnya apa gimana, gue juga bingung. Udah hampir roboh pokoknya itu bengkel, jadi sekarang lagi direnov, lagi pindah dulu ke kontrakan untuk sementara. Gue nggak tahu sementara apa sementahun ya. Pokoknya dia lagi pindah intinya. Nah terus ini kan lu proses kayak gini kan nggak sebentar nih. Ini lu makan waktu berapa lama sih lu, Masku? Gua ngebangun dari waktu dari nol itu kemungkinan ada kisaran 2 bulanan deh. 2 bulan, tapi kalau kurun waktu 2 bulan itu menurut gue cepet ya. Cepet. Karena gue orangnya kalau modifikasi harus satset ya kalau kata-kata anak zaman sekarang ya. Gue nggak suka yang kelemar-kelemar. Jadi harus satset, anti kelemar-kelemar. Iya. Dan anti jinjit. Pokoknya slogan kita di sini ogah jinjit. Itu dari anak-anak skuter tis tuh. Siap. Ogah jinjit. Pokoknya kalau kaki lu naik motor masih jinjit, jangan berharap main sama kita. Tuh. Ya, oke. Jadi nah, ini juga motor udah gua rubah dari kaki-kakinya. Ini gua udah pakai engine mounting 3 cm mundur. Jadi kalau bisa iya, lo lihat kelihatan makanya ya. dia mepet sama spakbor. Ya di sini mepet sama spakbor. Terus shock juga udah gua pendekin jadi udah bukan ukuran punya Mio. Nih kenapa? Nih kan lu kan punya apa namanya? Punya motor kan selain Gisel ada si siapa? Nyam-nyam ya. Nyam-nyam, bener. Terus kenapa lu ada niatan pengen ngebangun motor Mio?
Jadi Mio menurut gua tuh dulu tuh dipandangnya masih sebelah mata ya. Sampai tuh harga jualnya aja bekasnya tuh Rendah paling cuma banget 2 ya? juta. Iya. 2.500.000. Nah, dari situ gua pengen banget tuh ngebangun kendaraan yang dari yang murah sampai bisa dia punya harga. Istilahnya sampai bentuknya juga unik segala macam. Akhirnya gua beraniin lah ngebangun ini motor. Jadi ngebangun Mio ini. Jadi ada tantangannya gitu. Gimana gua ngambil dari yang paling murah sampai hasilnya tuh yang paling wow gitu. Bang Sko, Tahu di jauh banget lagi kameramen, jauh banget? Buset deh. gila lu. Wah, Mundur sampai ujung. Lama-lama kecil gua ini di frame. gua udah kecil, Iya. tambah kecil. Gede apanya nih? Coba tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kan lu menganut ke arah street racing nih kan, lebih Iya, ke bener. Tailuk tuh ya. Tailuk. Ah, Cuman bedanya kan kalau Tailuk itu dia identik dengan ring 17. Ring 17. Bener. Terus kenapa maksudnya kok ada niatan selalu gitu dari konsep motor kayak dari yang nyam-nyam juga? Kenapa gue bikinnya larinya lebih ke ke arah street street racing, racing? Nah, jadi gue bakar rokok dulu ya. Oke. Rokok gue di mana ya? Nah, jadi kenapa gue selalu modifikasi itu ke arah street racing? Karena gue pengen bikin nih, street racing itu kan lebih, orang-orang tuh mikirnya untuk track ya. Asisten. Untuk track, woi ada asisten Lempar. lagi nih. Terima Mantap. kasih. Kagak nyampe lagi. Kagak beres asisten lo. Jadi lebih banyak tuh arahnya lebih ke track. Nah, gue pengen bikin tuh tampilan yang ada di track itu bisa dipakai buat harian. Nah, ini makanya gue ngekombinasiin tadi yang gue bilang. Balik lagi, gue gimana caranya bisa bikin ini motor tetap ada tampilan ya, yaitu ala street racing, tapi bisa dipakai juga untuk daily. Makanya gue paduin dengan konsep road race. Mulai dari bannya kita pakai soft compound, pakai ring 14, tapi supaya dia tetap sangar. Gimana caranya ya? Lahirlah ini dia, street racing X road race. Jadi seperti ini sih menurut gua. Karena kalau yang udah banyak orang pakai itu kebanyakan main di zona nyaman, cuman main tampilan Orion semuanya, kaki-kaki Orion semua. Jadi ya di situ gua kayak ada, aduh pengen bikin sesuatu yang beda, gimana ya? Ya lahirlah si Gisel ini. Gitu ceritanya. Sorry Kap, kawan Kap. Lah, kapan hai. Iya, ini lama-lama buset, udah ngalangin juga ini daun nih. Nah, terus nih, motor lu nih, kan konsepnya begini ya. Terus ini buat harian aman banget nggak nih? Aman. Aman banget, alhamdulillah. Cuman di kantong rada-rada ya. Apanya tuh? Bensin. Bensin. Iya, sahabat Pertamina ini. Jelas. Nih lu berarti kalau buat ngetrip itu sekali trip misalkan lu tujuan lu kemana Pondok Indah nih Ke Pondok contoh ya, Indah, gue ke Pondok katakan. Indah doang riding nih Iya. dari BSD ke Pondok Indah, isi bensin full tank. Full tank itu 40.000 lah ya sekarang ya. 40.000. Ntar dari sana mau balik ke sini isi lagi 30.000. Jadi 70.000 lah habis lah. 70.000. 70.000 cuman buat having fun 70.000. aja. Tapi ini motor lu buat bener-bener harian atau lu ada motor lagi buat harian? Gak ada, ini gue buat harian, gue buat ke kampus, gue kan lagi ngerjain skripsi nih. Ini yang iya, nemenin selalu gue. sibuk banget ya. Makanya depan itu ada keranjang, isinya ntar ada data skripsi semua di sana. Terus lu langsung kasih ke dosen lu tuh ya? Iya, sampai depan komuknya depan gue komuknya. barber, Iya. parpar pokoknya. Lu begini. Nah, Gitu iya, sekalian gitu tuh. Oh, berarti lo sehari itu 70.000 kali 30 setiap bulannya. Bisa dihitung tuh bensin Ya, doang tuh ya. buat bensin Belum doang tuh. maintenance segala Belum. macam. Kalau misalkan lu pengen ngerubah konsep motor lu lagi ya kan. Wah, gila sih. Nah, ini gue lari nih ke knalpot nih. Ini knalpot lu pakai apa nih, Masku? Kenochi dong. Masih situ nggak tahu sih Kenochi. Ya, elah lu nggak tahu. Kenochi bray, udah ngeluarin nih buat Mio. Aji Gublu pokoknya Aji gila. Gublu. Ini buat lari, buat style, dapat banget. Nah, Lu nyoba deh pokoknya. nanti lu coba nyalain ya. Biar Oke, gua biar nyalain. temen-temen yang di rumah pada tahu. Iya, biar tahu nih, ntar gua cek sound, oke? cek sound, Biasa oke. kan NTD pada cek sound bang, cek sound Iya, bang, ya kan? betul. Nih, gua kasih ntar ya. Kepo. Jadi si Jiro punya ade nih namanya Kenochi. Nah, ini buat Matic 110 yang istilahnya bisa buat yang bore up, yang standar juga ada. Gas Kita pokoknya. nyalain nih. Gas, Gas, nyalain. meledak, anjing. Meledak, siap. Meledak. Koreknya mana? Jangan, nyalainnya bukan pakai Oh, korek, gitu. bang. Salah ya, Bang? Namanya meledak. Oke, langsung aja, gengs. Matiin ya. Mati nih. Aji Gublu suaranya. Aji Gublo ya. Kacil. Oh, ya.
Kenochi, nggak ada lawan, nggak ada obeng, nggak ada obat, no medicine. Pokoknya si on the top, and nasi gak ada blow job. Deh intinya mah par. Sensor, camper sensor, Bangsko sensor ya. Nah ini kan lu pakai Kenochi. Iya bener. Nih lu buat harian. Kan lu sebelumnya pakai knalpot apa? Daeng. Ya. Nah, terus lu kenapa milih Kenochi? Entah itu dari fitment atau dari performanya si knalpot nih? Dari performa sih kalau gue lihat nggak jauh ya dari brand-brand Thailand ya. Jadi setelah gue dari sebelumnya Daeng dan gue nyoba pakai, nggak usah dekat, bisa munduran ya. Jadi pas gue udah coba-coba ternyata ini enak juga, asik. Mulai dari suara, dari performa, dari tampilan, dapat banget sih menurut gue. Asli, ini cakep banget nih. Kalau buat lu yang kayak misalkan pengen pakai Daeng, kejauhan lah, Thailand, pakailah dari Kenochi. Oke? Oke, siap. Kayaknya buat review Gisel cukup sampai segini dulu nih. Cukup ya? Masku. Siap. Aman. Paling habis itu kita nyam-nyamnya nih. Nyam-nyam Oke, udah boleh. ready belum? Kita lanjut antar. Oke, nyam-nyam. Kita Langsung bungkusin. nih, hari ini. Langsung hari kita ini. bungkus. Iya. Di mana? Ini bohongan kan? Ini bohongan kan? Hah? Nggak langsung kan hari ini kan? Hah? Oke, ntar aja pokoknya. Oke, jadi segitu dulu buat review si Gisel. Jadi yang punya juga rada sedikit gini gitu. Lo kalau ngomongin di depan aja bro, nggak usah di belakang-belakang gue. Ini gue depan lu nih. Oh iya bang, udah minggir dulu. Jadi teman-teman tunggu konten gue yang selanjutnya bakalan lebih menarik, yang bakalan lebih mengotomotifkan Indonesia. See on the top and nice. Bye bye. Moto Media Never Ending Story. Thank you.